Lando Norris berhasil memberikan statement bahwa dirinya siap untuk menantang gelar juara dunia 2024 dengan menang di GP Belanda dengan gap hampir 23 detik dari juara kedua yaitu Max Verstappen. Sekaligus memperpanjang puasa kemenangan Verstappen dengan 5 race tanpa menang. Tentu saat ini Red Bull belum memiliki jawaban atas pace McLaren di GP Belanda tadi malam. Sebelumnya kami ingin memberi apresiasi terhadap tingkat safety mobil F1 era sekarang, di mana Logan Sargent yang alami crash cukup parah hingga mobilnya hancur, terbakar, dan tidak bisa ikut kualifikasi. Namun, Sargent dapat keluar dari kokpit dengan selamat tanpa alami cedera. Bayangkan nih, jika kita berada di era F1 tahun 80-an atau 90-an, atau bahkan di era 2000-an awal, ini bisa jadi cedera yang sangat serius bagi Sargent. Pada sesi kualifikasi, Lando Norris berhasil meraih pole dengan gap sejauh 0,35 detik dari Max Verstappen. Gap ini tergolong cukup besar, mengingat sirkuit Zandvoort adalah sirkuit terpendek kedua di kalender F1 setelah GP Monaco. Sebenarnya, Verstappen bisa berada di posisi kedua, dan di tengah dua McLaren ini sangat krusial, karena Verstappen bisa melakukan serangan di tikungan pertama pada balapan. Dan Verstappen tidak perlu repot untuk menyalip Piastri lagi, yang bisa saja McLaren akan menginstruksikan Piastri untuk menjadi tembok pertahanan bagi Norris. Memasuki balapan, momen krusialnya adalah Verstappen yang dapat mencuri start dari Norris, akibat Norris alami wheel spin pada fase kedua start. Bagi kalian yang belum tahu, ketika mobil F1 start saat 5 lampu F1 dimatikan, inilah yang dinamakan fase pertama. Dan memasuki fase perpindahan gigi dari 1, kedua, ketiga, dan keempat, inilah yang dinamakan fase kedua, atau yang biasa kita sebut dengan second phase. Start ini sudah sangat ideal bagi Max, karena ia dapat menjaga ban dan tidak terkena dirty air saat berada di depan. Bayangkan nih, jika start ia masih posisi kedua, bisa saja Norris sudah meninggalkan Max di stint pertama sejauh 10 detik. Norris sempat mengeluh soal remnya yang menjadi dalam atau panjang. Namun setelah dikonfirmasi dari sisi tim bahwa dari sistem itu tidak masalah, Norris ini mengatakan bahwa ini merupakan faktor dari angin. Dan angin kencang di sirkuit Zandvoort lebih berdampak ke tim Red Bull ketimbang McLaren. Masuk ke lap 17, Norris mencoba menyalip Verstappen dan masih dapat dibendung oleh Verstappen. Hingga akhirnya pada lap ke-18, Norris berhasil menyalip Verstappen dengan mudah di tikungan pertama. Hanya butuh 5 lap, Norris sudah membuat jarak sebesar 3 detik. Dan dari situ Norris tidak dapat dikejar lagi dan terus menjauh dari Verstappen hingga finish di depan sejauh 22,9 detik. Sebenarnya apa sih masalah dari Red Bull di balapan kemarin? Verstappen beberapa kali mengeluh soal ban yang tidak ada grip, ban yang kaku, dan tidak merespon ke input setir Verstappen, hingga oversteer dan understeer yang bersamaan saat berbelok. Verstappen juga menggunakan settingan floor yang lama nih, yang dipakai pada awal season, yaitu pada saat GP Bahrain dimulai, dengan tujuan untuk mencari keseimbangan. Namun hal tersebut malah memperburuk keadaan, karena ia kehilangan 0,2 detik per lap akibat floor tersebut. Sebenarnya, kami pikir pada lap ke-29, Red Bull ingin membiarkan Perez stay out, hingga Norris mengejar Perez, dan menjadi tembok pertahanan untuk membantu Verstappen mendekat ke Norris. Namun, lap berikutnya malah Perez langsung masuk ke pit. Mungkin Red Bull sadar mereka tidak punya kecepatan untuk menyalip Norris, dan mereka juga memikirkan untuk pertarungan di gelar konstruktor. Stay out untuk Perez hanya akan memperburuk keadaan Red Bull. Jika Red Bull tidak segera merespon dengan melakukan upgrade, ini akan sangat mengkhawatirkan untuk gelar juara dunia pembalap dan konstruktor, di mana McLaren sudah memberi statement dengan upgrade yang mereka lakukan dapat finish 22,8 detik di depan Red Bull, yang tahun lalu mendominasi musim 2023. Selanjutnya ada Ferrari yang tampil kompetitif di balapan. Start dari posisi kelima, Leclerc berhasil menempel Piastri sepanjang stint pertama, hingga akhirnya melakukan undercut ke Piastri dan berujung naik ke posisi ketiga karena slow stop dari Russell. Dari situ, race pace Leclerc juga bagus nih, dan dapat membendung serangan dari Piastri dan finish di podium. Dari sisi Sainz, sempat gagal lolos ke Q3 dan start dari posisi ke-11, Sainz berhasil finish ke posisi kelima dan finish di depan Perez dan Russell yang start jauh di depannya. Dengan momentum ini, Ferrari dapat datang di Monza dengan peluang untuk mencuri podium ketimbang hanya bertarung di top 6. Lalu ada Mercedes yang menggunakan spek floor baru dan malah membuat performa mereka mundur ke belakang. Meski Russell sempat mencuri posisi ketiga di awal balapan, namun karena slow stopnya, ia harus kembali ke posisi kelima di belakang Leclerc dan Piastri. Lalu yang kami pertanyakan adalah, kenapa sih Mercedes memberikan strategi 2 stop kepada Russell, yang seharusnya jika 1 stop ini ia akan masih bisa finish di posisi kelima ketimbang di posisi ke-7. Lalu ada Lewis Hamilton yang dapat finish di posisi ke-8 setelah alami insiden turun 3 grid di kualifikasi akibat halangi Perez. Start dengan soft merupakan opsi yang terbaik agar Lewis dapat dengan mudah menyalip pembalap di depannya.
dan hampir saja meraih fastest lap sebelum akhirnya dicuri lagi oleh Norris di akhir balapan. Lalu, dua posisi terakhir dihuni oleh Gasly dan Alonso yang finish di posisi ke-9 dan 10. Itulah keseruan balapan GP Belanda kali ini, dan kita akan langsung dapat menyaksikan race week di Monza akhir pekan nanti. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten F1 lainnya.